Jungle. Itu kan dulu kan daratannya kan sampai ke sana sampai 700 meter. Tapi kenyataannya sekarang lapangan aja sudah mulai kena abrasi ya, sehingga rumah warga kan berupaya sesuai kemampuannya itu melaksanakan kerja bakti dengan kandi dan dipatok-patok. Ya alhamdulillah setelah itu kan berkat ada undangan dari PSDA dari pusat maupun dari BPJS Provinsi Kabupaten Pak Camat, yang mudah-mudahan harapan kami selaku pemerintah sekarang ya permasalahan yang dialami oleh warga ya secepatnya bisa ditanggulangi lah, agar warga kami hidupnya di sana nyaman lah ya kan. Kalau harapan penanganannya tentunya tanggul atau bagaimana? Ya kalau saya kan masalah teknis saya serahkan kepada pemerintah lah. Pemerintah kan gudangnya teknis, yang intinya pemerintah desa Selarang. Intinya kan bagaimana cara menanggulangi abrasi itu. Saya tidak punya teknisnya, saya yakin lah teknis di pemerintahan atau di mana kan lebih luar biasa lah. Intinya dengan upaya seperti apa saya maunya itu bisa ditangani dengan baik lah. Teknisnya saya serahkan kepada pemerintah. Kalau nanti saya ngomong di boulder nyatanya tidak sesuai harapan, ya malah saya salah. Yang penting saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintah lah, agar warga kami bisa hidup nyaman di sana. Berarti kalau total udah berapa ratus meter Pak kalau dari pengukuran pihak desa mungkin abrasinya gitu? Ya abrasinya itu kalau secara pasti sih nggak tahu lah ya, tapi ya hanya kurang lebihnya gitu loh. Cuma panjangnya sekitar 700 meter kali lebarnya paling sekitar 300 gitu kurang lebihnya. Ya sekarang sudah ya kelihatan ya. Di sana dulu kan ada kandang kerbau, ada ditanami pertanian, sekarang kan sudah jadi laut gitu. Ini Mas Budi ya sering ke sana tahu semua ini. Kita langsung saja, kami dari Dinas Perda Kabupaten Jawa juga berterima kasih masih atas kunjungan ini. Barangkali jadi realitas apa yang menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Jawa. Karena kami sudah koordinasi dulu terkait dengan abrasi laut, tidaknya yang ada di gunung, tapi sampai dengan pantai-pantai yang ada dengan sampai dari Jetis sampai dengan Probolinggo. Itu kami sudah koordinasikan dan sudah melaporkan, maka Bupati pun sudah melakukan surat. Terutama kemarin waktu kejadian ada banjirop, ya banjirop banyak sekali yang diantaranya Kalimantan, yang di situ yang di Pasang, bagaimana pantai berapa itu namanya yang selok ke sana itu jebol sampai ke rumah-rumah warga, akhirnya banyak 4 titik waktu itu yang jebol, dan sebagian besar yang titik berarti kemudian sebagai titik kemudian Sodong Jetis, Sodong, kemudian 4 titik di luar Binong ya? Binong 5 titik, dan itu sudah berupaya masyarakat persisnya yang dilakukan di Binong dengan menggunakan arus Pak. Kita kerjasama dengan BPD masyarakat ya, membentuk dengan taat tadi yang disepakati Pak itu pernah baru di atas sore malam Pak sekali hilang ya, sebenarnya kita bersama itu harapan kami dari pemerintah kabupaten karena itu misalnya dari pusat dan segera di secepatnya di tangan itu masyarakat sebagai anak ya itu terima kasih dari Pak Kepala Desa tadi, dari PSDA Kabupaten, bahkan bukan Binong saja Pak, dari Kabupaten sudah survei, ada yang di dekat Kamboyan 2 titik, ada yang di Jetis, ada di Sodong.
Alhamdulillah ada yang minum mobil khusus hari ini. Mudah-mudahan yang 4 tadi bisa tertangani ke depannya. Terkait dengan saya, kebetulan kan dapil saya nih, Banyumas dan Cilacap. Soalnya warga kan DPR, nanti pusat ya, soalnya provinsi. Wah, sehingga teman-teman pada telepon saya dan sebagainya, sehingga terjadilah hari ini ada forum pertemuan antara Kades, Pemda Kabupaten, Pemda Provinsi, dan BBWS. Saling opak, semuanya dalam perjalanan. Tadi seperempat jam yang lalu baru sampai Gombong. Sambil begitu kita ngomong modus tentang bagaimana caranya. Yang intinya saya minta tolong dari PSDA Provinsi ini dikawal. Dikawal sejauh mana dikejar. Kalau desa mengejar, sama-sama ngejar kan cepat. Nah, Pak Lurah juga ikut ngejar, Pak. Ngejar ke saya, ngejar ke Dinas Kabupaten gitu. Nah pada hari ini nanti Pak Lurah, Pak Desa juga ngasih nomor HP-nya ke beliau, nanti pejabat di provinsi ngasih HP-nya ke Pak Lurah, sehingga nanti bisa koordinasi. Nah, harapan saya, walaupun kita sedang ada COVID, ya minimal tahun depan kalau provinsi nggak bisa masuk ya jalannya. Nggak bisa masuk. Mau nggak mau kita jangan dorong ya. Kita dorong saja Pak. Jadi dana kita nggak bisa masuk Pak. Walaupun uang ada, tapi kan ini masalahnya kemenangannya kemenangan pusat. Kita jangan dorong aja, ngejar-ngejar, sama-sama ngejar. Dan mudah-mudahan BWWS Sayopak nanti bisa ngerti dan bisa menganggarkan sampai terwujud. Kalau 21 nggak bisa ya di 21 perubahan atau di 22. Jangan jalan saja, nanti tetap pengamanan pantai pun kaitan dengan kehidupan. Kalau jalan nasional dan provinsi Bapak sudah lihat Pak, sudah bagus semua. Kita hanya tinggal di Pala sama tukang leles, yang lain sudah rampung semua. Gara-gara Pak Ganjar punya jargon dia tahun infrastruktur yang dulu anggarannya hanya 585 miliar warisan Pak Bibit, begitu Pak Ganjar 2,5 triliun. Sehingga hari ini Banyumas Raya, Solo Raya, Pati Raya sudah sejajar. Dulu Cilacap paling jelek, Banyumas karena tirika. Saya sehingga ngamuk-ngamuk Pak Ganjar. Saya kebetulan dengan timnya Pak Ganjar. Udah habis selesai semua. Kayak Karangpucung Sejajar sudah rampung. Dulu tuh aku kecil sampai sekarang belum selesai. Itu nggak pernah beres dulu. Nggak beres. Dari saya nunggu sambil sama dia. Jadi kembali ke pantai kita Pak ya. Jadi Pak Lurah terima kasih atas karyanya sama teman-teman wartawan kemarin. Kalau nggak ada itu kita juga nggak tahu, nggak ada laporan sih. Pak Lurah sejak pisah dengan saya di kontraktor PLTU hidup masing-masing gitu. Nah mudah-mudahan ke depan ini bisa terwujud dan minimal ini sama-sama desa ke BBWS Selayu Opak. Ini baru wilayah sini, wilayah barat sana ada lagi Pak. Gitu loh. Tapi sudah tertanganan oleh Citandui ya, Citandui. Itu dari saya, yang intinya mudah-mudahan nanti tersolusi dengan baik, terancang perencanaannya sehingga ke depan bisa terwujud dengan proyeknya. Entah itu tanah siapa kita nggak urus Pak, yang penting itu aman warga. Yang Pak Lurah bilang apa was-was, ketar-ketir, bahkan sampai pohon kelapa pada longsor di sana ada tumbang. Gotong royongnya saya hargai Pak Lurah, luar biasa kemarin Pak Lurah. Itu dari saya, monggo yang dari provinsi. Monggo yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Samirul, Komisi D di Dinas Provinsi Jawa Tengah, yang hormati Pak Mudir, Pak Balik, teman-teman bahwa memang betul sekali Pak, ini memang sebenarnya muara itu sudah lama Pak, itu memang ya Pak yang kejadian itu, tetapi memang setelah ada ombak yang besar kemarin Pak itu sangat signifikan. Bukan di tempat sini aja Pak, saya di Gugu itu juga sana pada jebol waktu kemarin saya ke sana bawa kandi, bawa itu juga berapa itu saya serahkan di sana. Nah ini kemarin BBWS memang kita cuma mendorong seperti yang seperti tadi Pak Samirul nanti bahwa kita itu
di luar kewenangan kita, tetapi tetap kita perhatikan, tetap nanti kita dorong supaya itu masuk dalam program BBBS Serayung Pak. Cuma bukan di sini Pak Samirul, saya mengusulkan yang kemarin itu ada drainase klak-klak yang gumpet itu daerah Sumpyo, daerah mana itu kemarin juga sudah saya ajak balik besar ini loh yang menyebabkan ini loh yang menyebabkan itu di sana sangat respon baik Pak, alhamdulillah. Itu bagaimana Pak Yanto itu juga dia sangat baik. Nah ini mungkin setelah ini mungkin Pak Sam bisa membuat suatu kajian Pak Sam, sementara nanti kita usulkan bareng-bareng kita dorong ke BBBS untuk biar dia masuk programnya dia. Jadi sebenarnya kalau kita dasarnya kunjungan dari Bapak Diwan ke sini dan dari aspirasi masyarakat, saya kira di sana juga diperhatikan dan kita tidak segan-segan nanti setelah kita usulkan ke sana ya tetap kita pantau Pak. Jadi kita pantau, kita sampai gimana kayak gitu. Mungkin yang lebih terstrong lagi Bapak Kepala Desa Pak. Nanti kalau ini ke sini Pak Marno dimintai nomor handphone. Jadi nanti bisa sewaktu-waktu Pak ini 3 bulan dipantau sampai gimana kayak gitu Pak, biar semua bisa teratasi. Karena memang pantai yang di sini itu tidak mudah Pak Samirul. Kasih sendiri dan kelihatannya Balai Besar juga sudah nangani yang ada di Purworejo di sana Pak, iya Pak. Tapi ini juga baik ya, mungkin ini bisa juga mengadopsi di sana untuk tadi Pak Kepala Desa sudah mengatakan bahwa itu memang jangan sampailah masyarakat itu was-was. Apalagi dia tidak aman, tidur aja tidak nyaman itu ya paling sangat mengganggu dan menyiksa Pak. Oke, kami dari Dinas PSDA di Jawa Tengah juga siap Pak membantu untuk mengawal agar ini bisa terrealisasi Pak. Ini dari kami itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi D, anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah yang Dapil Banyumas dan Cilacap, yang kami hormati Pak Kades, yang kami hormati Bapak Kapit Setu Cilacap, Kapit LPT Dinas Kita Tahu, dan teman-teman semuanya, para wartawan yang kami hormati ulang. Tadi sudah sampaikan Bapak Haji Samirul dan Pak Oldo serta Pak Kades dan Pak Kapit dari Cilacap. Memang kemarin waktu saya dapat Japri antara Pak Samirul sama Pak Eko, saya langsung bergerak untuk mengkoordinir, menghubungi semua pihak yang terkait. Waktu itu saya langsung ke Jogja Pak, Pak Sam. Dari tadi ke besok, karena saya nggak beritahu sebelum dulu. Akhirnya beliau yang dari Jogja itu langsung ke lokasi, ngedrone Pak, dari drone. Karena Pak Eko menghubungi saya dulu ya. Ya, sudah di drone, kemudian bisa ke sana minta pertemuan sama gubernur Bapak. Itu Bapak ini kan pas ada sidang kita ke Bandung sama ke Jakarta 1 minggunya. Terus bagaimana Pak nih wanitanya? Ada minggu depan Pak apa diagendakan siap. Nah kemudian lagi Pak, saya ke Pak Saiful Pak PA, Pak Odo PA, Pak Luka PA, terus Pak Samirul minta ada diberitahu menurut saya Pak tidak punya nomor HP-nya, ada dikasih lagi, tak kasih. Alhamdulillah Pak hari ini bisa ketemu semuanya. Kemudian kami sudah koordinasi semuanya Pak, alhamdulillah semua mendukung dan apa yang menjadi harapan daripada masyarakat desa Pangan ini termasuk beliau ini yang tinggi untuk bisa bagaimana harus itu ditangani ini dari beliau sebagai wakil rakyat ini tidak diam tapi beliau langsung bergerak tepat beliau. Dan kami juga ikut mengimbangi dengan beliau dan apa yang disampaikan beliau kita harus mendukung dan kita harus mengawal itu betul. Dan kemarin saya komunikasi dengan Pak Yosi kabinnya Pak itu gimana Pak Yosi ini kira-kira apa dari tahun ini? Oh enggak Pak, ini kami sudah agendakan untuk kegiatan ini desainnya 2021 Pak. Desain. Kedua konstruksi ini ada WA-nya. Nanti tak sampaikan. Jadi langsung diagendakan
satu desain, dua konstruksi. Oke. Dan nanti terkait dengan lokasi yang belum masuk lagi, mungkin untuk hari ini nanti coba kita nanti pada Pak Marno, karena Pak Yosi tidak bisa hadir hari ini dulu rapat di Semarang terkait dengan rencana membangun waduk di Magelang. Ini kan ada di dinas BLHK, karena kan kegiatan apa Pak? Amdal itu. Amdal itu. Nah, terus pelapori di Semarang dapat fit mutus Pak Marno ke sini. Nanti kita sampaikan juga Pak, ini yang Pak lokasi tadi yang belum masuk nanti biar sekalian kita belum bisa sekalian nanti tiba-tiba juga kita sedang mengurusinya. Jadi itu dan tadi Pak terkait dengan yang kandi itu memang gini Pak, itu hanya darurat Pak, jadi darurat sementara memang daripada kemarin itu langsung dia akan mengurus lebih dalam lebih jauh, sehingga awal itu harapannya itu berhenti di situ dulu, nanti konstruksi secara permanen ada besar. Pak untuk dilaksanakan, Pak untuk sudah ngedrop kandi itu kita sudah dilaksanakan, walaupun itu memang tidak tahan lama. Iya. Memang gelombang sana kan tinggi sekali Pak, gelombang tinggi dan besar. Sehingga itu kan tamanya kan ini dari kita. Kalau yang grup Pak, saya bisa lah. Di Pengantan, iya, waktu besar itu kan. Kalau yang sini mungkin dari situ. Tadinya kemarin ada bantuan dari PS apa itu BPJT itu 1.500 dari tahun baru 2.000. Oh iya. Terus ditambah oleh swadaya masyarakat sendiri, termasuk pohon kelapa itu juga ditebangi, dipotong-potong dan langsung dipancangkan untuk patok melalui Itu berapa dan nanti sudah jelas pasti jadi mengusulkan untuk Jadi perencanaannya di desain juga konstruksi. Karena itu Pak, informasi dari kami juga aktif komunikasi dengan perusahaan dan kami pangkal juga Pak nanti Pak Wando di dinas ini kan pokoknya lebih tinggi daripada dari Bali. Terima kasih kami akhiri para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Kades, kami sudah memproduksikan tinggal dulu ke Esna. Jadi saya tambahkan pada itu abrasi yang sekarang kita alami di Minong itu, jadi itu bukan hanya tanah warga yang terancam kena air laut, tapi malah justru sudah merugikan petani. Waktu itu air laut masuk ke sawah, sehingga untuk tahun ini untuk wilayah Semampir tidak panen Pak, tidak panen karena baru nanam berapa hari tahu-tahu air pasang masuk ke sawah sehingga mati. Apalagi sekarang hujan juga nggak ada hujan, akhirnya malah air asin, malah tidak air yang dari apa itu sungai, malah air yang dari laut ya, sehingga warga masyarakat kami Semampir itu sampai saat ini gagal panen. Semampir itu yang pada waktu Bapak itu di sana itu Pak, berhubung Semampir itu waktu lagi sambil ke sana kunjungan ke sana itu kan Semampir itu di sana kan warga di sana kan pengajarannya kan hanya pertanian, tapi sementara ini gagal panen ya gara-gara air asin masuk ke sawah. Kalau yang besok ke depan kan disampaikan aja bisa termasuk di desain sekalian. Terus kemarin saya alhamdulillah sudah pernah datang ke PSDA Jogja itu juga yang dari sini kiri jalan itu kan. Biasa ke sana sudah menyampaikan keluhan-keluhan kami dan juga datang ke PSDA Purwokerto. Itu yang dari Jalan Sudirman apa itu sebelah saya ketemu dengan Mas Sapa itu yang ditemui saya 3 kepala desa saya dengan Pak Ini, Kuripan dan Pak Kripan dan Sabu. Ke sana juga orang 3 mengusulkan bahwa di Selarang kan juga ada Kali Yasa, ada Kali Sitopong itu kan, sementara kan sekarang dangkal Sitopong ini di mana dari itu sebelah PMI itu saya kan mengusulkan itu, tapi sampai sekarang belum ini di bawah belum ada realisasinya dari pemerintah. Kewenangan siapa ya? Sungai tadi. Ya, orang balik ke siapa? Itu dulu pernah kali satu kan pernah tahun terakhir tahun 90 berapa itu Pak dulu. Sampai sekarang memang belum diberikan. Saya yang Purwokertonya ya mungkin sebelum COVID lah, Pak, sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu saya datang Purwokerto karena dia menyampaikan permasalahan saya yang di sini. Saya juga ke Jogja
Saya sampai nginep di sana kan masjidnya bagus itu buat istirahat itu kan di sana ya. Kan nggak tahu lurah apa kan lurah turunin masjid gitu. Iya kan dengan 3 kepala desa gitu loh. Oh, kan saya sampai di masjid ya itu kan di sana kan sepi nyaman itu loh. Akhirnya sepoi-sepoi gak enak buat istirahat ya. Di karpet masjidnya kan empuk dan saya di sana alhamdulillah diterima dengan baik oleh pegawai yang ada di sana di Purwokerto juga sama seperti itu. Cuma realisasinya yang belum menurut Ini sungai apa? Sungai apa? Sitopong gitu. Sungai Kasa. Iya. Itu yang sebelah PMI itu kan dari sana Pak. Ya. Itu berapa kilometer? Itu 3 km dulu kan pernah dinormalisasi pada waktu saya jadi Kades 2006, 2007 pernah. Sungai Sitopong. Sitopong ya. Sitopong itu kan dari sebelah Kali Sabtu kita dari ujungnya ke Sugian. Iya. Sugian itu sampai ke Pinong sana Pak. Iya. Nah kemarin pada waktu hujan sebetulnya udah banjir karena sudah ini apa namanya rapat lagi gitu. Karena sudah sekitar 12 tahun lah sampai sekarang belum ada normalisasi. Sama Kaliasa itu yang kemarin kan dari masyarakat juga di sana kan ada kelompok tani pantang mundur itu kan berupaya menanggulangi tanggul Kaliasa yang beda itu Pak. Alhamdulillah kan dapat bantuan dari S2P itu 314 juta ditangani itu jadi Pak, tapi setelah air pasangnya datang hanya sekarang mungkin Bapak nanti dari bersama-sama ke sana kayak antena TV Pak untuk tinggal bambunya tuh tadinya sama itunya sudah pada hilang itu Pak hanya bertahan sekitar 2 bulan. Dan itu Pemkot sudah memberikan bantuan kepada kelompok tani pantang mundur 314 juta. Yang keluar juga dari kelompok tani sendiri. Yang didampingi Pak Kades ajukan surat ke SDA Banyumas dan Jogja. Sudah ada peninjauan. Ya, beliau waktu itu yang mungkin dalam waktu dekat saya akan meninjau lapangan, tapi sampai hari ini belum ada yang hadir ke sini lagi ya. Iya. Beliau Pak Kades terima kasih sudah memberikan informasi. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan berkunjung ke Selarang. Gitu. Ya terima kasih Pak, saya tunggu. Tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada. Gitu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak di sini nanti ada yang meninjau ke sini. Oke, Pak Kades, terima kasih dengan perjuangannya. Mudah-mudahan ke depan terwujud. Tadi informasi dari PSDA Provinsi, insya Allah desainnya tahun 2021, pelaksanaan proyeknya nanti di tahun 2022. Memang kenapa lama? Itulah negara itu Pak, nggak bisa jajakan kayak kantong ganti tadi. Terus saya kesini jajakan nggak ngabarin, sehingga mohon maaf. Sebenarnya kan intinya ketemu gitu. Dari sini kita pengen ada kalau bisa dilihat di lapangan mungkin ada penanganan secara tempatnya. Kalau memang kita lakukan secara sederhana itu ya jelas saja. Luar biasa memang masyarakat sudah berupaya kemarin beserta kita dan lain sebagainya, walaupun ya kita saling sokong bareng-bareng tapi tidak bisa maksimal upaya itu ya, hanya sebagai bentuk upaya. Sampai-sampai saya sama Pak Marmin itu kemarin sama masyarakat mengingatkan ini pakai anjing ini dengan ombak ini bisa hitungan semalam 2 malam. Waduh, ini namanya upaya Pak. Kita sudah melakukan seperti ini. Kan walaupun sudah yang namanya pemerintah kan ada estimasi kontingensinya kayak gini malah ya wis lah. Ya udah laksanakan besok. Akhirnya besok saya Pak Marmin ikut turun juga gitu. Tapi ya pastinya nanti kita tidak lapangan ya. Silakan dari baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan ini. Jadi kami sebenarnya tadi sudah berangkat dari Jogja itu sudah pagi-pagi, hanya pas tadi sampai di tengah perjalanan itu kondisi beliau kurang sehat, jadi kita transit dulu ke Depok karena tempat kita kan di Depok ya. Kita nyari driver pengganti, terus baru perjalanan ke sini. Jadi terima kasih, saya juga kemarin sudah dikasih catatan sama Pak Yosi terkait dengan kondisi di Winong, juga
ngecek ke sana waktu itu ada kejadian air laut naik itu sudah pernah ke sana. Kemudian yang di sini juga kita minggu kemarin juga sebenarnya sudah nyari lokasi Pak. Jadi laporan yang masuk kita terus langsung waktu itu sama Pak Yudi sendiri yang datang sini sudah ada lokasi, sudah dilaporkan ke pimpinan kepala wilayah, terus juga saya juga dipesan bahwa untuk penanganannya karena itu kan untuk penanganan daerah muara itu kan istilahnya tidak bisa hanya tanggung-tanggung, artinya perlu istilahnya desain yang teliti sekalian Pak, karena areanya juga luas, istilahnya konstruksi yang diperlukan juga tentunya beda dengan yang di tempat lain, maka diperlukan adanya semacam desain dulu yang matang sehingga nanti ketika kita bangun itu tidak muspro atau mungkin karena berhadapan dengan gelombang laut yang istilahnya kadang tinggi kadang seperti itu, sehingga saya dikasih informasi bahwa untuk kegiatan penanganannya insya Allah nanti akan dimasuk di desain di 2021, kemudian konstruksi diusulkan di 2022 ya, seperti itu karena istilahnya urutannya seperti itu, dan nanti agar kedepannya itu tetap bisa terkawal nanti ya saya mohon juga dari bapak-bapak yang di sini untuk selalu istilahnya menjalin komunikasi terutama dengan bapak-bapak yang di Jogja, mungkin dengan Pak Yosi, mungkin dengan kepala balai, nanti biar istilahnya tetap terkawal Pak untuk usulan yang di sini. Terus nanti mungkin kita saya kira langsung nanti lihat semua tadi yang disampaikan lokasinya biar kita juga tahu lokasinya. Terima kasih sudah disampaikan ke kami. Sebenarnya kemarin juga dulu itu sudah ada dari kalau nggak salah mungkin dari warga atau aktivis lingkungan juga yang sudah kami juga waktu itu juga sebenarnya sudah sampaikan bahwa akan ada kegiatan desain di 2021 juga sebenarnya sudah kita sampaikan. Hanya kalau untuk kegiatan yang sekarang mungkin untuk tanggap darurat mungkin kita juga anggaran kan kita juga belum tersedia Pak. Ya mungkin sementara dari kami seperti itu. Jadi intinya sudah terrespon di tahun 2021 desainnya, terus fisiknya di tahun 2022, dan harapan Bapak tadi bilang kita aktif ya. Karena kan usulan di kita itu kan juga banyak ya. Ada dari ya sekaligus dengan kesini ngawal juga mengingatkan kalau apa-apa Pak Yudi sudah di sana, nanti Pak Kepala Desa terkasih saya juga bersama Pak Camat segala, nanti kami pun juga sama yang di DPRD juga ya juga Pak. Tapi menurut saya Pak ini kalau untuk menanggulangi apa yang apabila anggaran tahun 2021 atau 2022 itu kan ya menurut saya kadang-kadang hanya satu malam Pak itu mungkin bisa berapa meter Pak itu kikisnya itu. Nah kalau sampai anggaran itu dianggarkan sampai 1 tahun lah ibaratnya Pak, saya takutnya ya mungkin nanti kita bisa lihat bareng-bareng ke sana. Jadi dalam waktu 1 malam itu bisa lebih dari 10 meter Pak. Sekarang kalau besok lihat saya kan pernah patok itu Pak, patok di sini. Patok itu sudah tidak hilang, tahu dari patok itu sudah ke sini berapa meter. Nah, apalagi kalau pas musimnya musim air pasang yang anginnya angin besar itu Pak. Kalau Bapak melihat bareng-bareng ke sana, anginnya itu luar biasa tingginya, itu gelombangnya sampai berapa meter. Setelah pecah biu di sana di Papua kelapa aja roboh Pak. Pohon kelapa. Jadi kalau bisa gini Pak BBS ya, desainnya ini kan baru bulan Agustus nih, perubahan ini desain perubahan 20. Nah, 21 minimal di perubahannya tidak ada wujud perusahaannya. Minta kita dulu Pak. Setengah tahun nggak rampung desain. Ya nanti Tapi saya hargai tadi dengan desainnya kan bukan sekedar desain yang sederhana, kan penanganan khusus ya, yang tahu ahlinya jenengan kan, bukan hanya memakai saja. Karena daerah muara bersinggungan dengan pantai itu kan istilahnya konstruksinya bukan konstruksi pantainya atau konstruksinya betul-betul istilahnya memperhatikan berbagai macam aspek, ada dari sungainya sendiri
ya sendiri. Iya. Nah, Ya nanti intinya masukan-masukan dari bapak-bapak semua di sini Ya. kita sampaikan ke pimpinan kita, nah, biar nanti bisa istilahnya diteruskan oleh bapak-bapak yang di Jogja sama disampaikan ke saya. karena tadi Pak Lurah bilang kalau sampai tahun 2022 sudah ratusan meter lagi ke sini ya. Takutnya seperti itu ya, takutnya seperti itu gitu. Tapi jelasnya nanti dilihat apa. Itu Mas Hamilton, mungkin barangkali untuk mengawali kita punya pegangan nanti buat beda acara di sini semua tangan. Oh, betul. Sampai di sana aja. Jadi setelah mendengar, nggak usah ikut ke lapangan semua. Sampai nanti di sini nggak bisa di Pasang, Ah. ini itu sama. ada yang tinggal di sini yang bisa. Bahasa teknik kan jenengan yang tahu. Pasangannya bisa ini. Nah itu tinggal di sini satu, nanti pinjam mesin ketik di sini, nanti kita makan di sini sambil pulang. Itu oleh dipasang ya. Jadi ada pegangannya gitu ya. Tapi saya hargai lah, tanpa pegangan pun saya Pak Yusi udah WA, jadinya ke sini. Ini hanya untuk jaga-jaga komunikasi. Pak Lurah kan pernah ketemu ini tantangannya kan gitu loh. Dengan Pak Lurah kan, kalau di Depok kan penuh Pak ini Pak. Nah, Lurah bisa tidur. Ini sudah keluar ini kan bangga. Mungkin itu nih maksudnya ya. Terima kasih ini Pak. Tadi kalau ada istilahnya informasi terkait kekhawatiran itu mungkin juga mungkin bisa dikomunikasikan dengan tim dari jalan tapi sendiri mungkin untuk tindak apa istilahnya tanggap daruratnya seperti apa. Misalnya dari kita itu kan kita istilahnya bukan kita yang langsung tanggap darurat Iya, konstruksinya. penanganan Iya. itu mungkin ya kalau kita mungkin bantunya istilahnya ada urutan proses yang harus kita lalui. Nah mungkin kalau yang bisa mungkin Darurat. apa mungkin kan Iya. di kita sendiri mungkin BPBD atau apa mungkin Terus perlu surat bupati atau surat camat gimana? Yang ini jadi monggo kalau memang seperti itu Pak Lurah. lebih bagus Lurah semacam Pak Yusulin, ada Subranda, yang camat resmi tangan. ke kita ini Iya. sebagai istilahnya kita nanti laporan ke pusat juga lebih enak karena ada bukti apa istilahnya bukti Pak Lurah kepolisian. menurut camat. Bupati betul. Bupati. Lebih kuat bupati ya. Jadi terkait ini Di sana gitu. nanti Pak surat itu nanti Pak Camat yang urus. Kalau saya Pak Camat kan, Pak Lurah nanti malah Yang surat bupati. surat bupati. Surat bupati nanti Pak Mufid ya. Nanti Nanti kan dasarnya dasar surat dari kami. Iya. Nanti itu bukannya langsung itu nanti yang memproses. Saya kira alhamdulillah terima kasih karena waktu gitu. Tapi ini ada syukur Pak disiplin dulu. Iya,